Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian, anak-anakku di kelas 3, semoga tetap dalam keadaan sehat. Bagaimana hari ini? Apakah sudah siap belajar? Baik, tetap belajar di rumah yang semangat bersama Bu Jana. Tanggal 20 Januari 2021. Hari ini anak-anak kita akan belajar di tema 5, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kalian bisa melihat buku paket di halaman 139 sampai 146. Sebelum kita belajar bersama, mari kita baca doa. Semoga semua selalu diberikan kesehatan dan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian dapat menjelaskan cara penjumlahan, pecahan dengan penyebut sama dengan baik. Yang kedua, dengan menyelesaikan soal, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi bersama, siswa dapat menjelaskan cara penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan baik. Dan yang terakhir, dengan menyelesaikan soal, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan benar. Kita mulai. Perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil angkutan kota bahkan bus akan melaju dengan pelan. Sore itu, Lani akan pergi ke rumah Opa. Ia berangkat naik bus bersama Mama. Perjalanan ditempuh seperempat hari, cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosannya. Yuk, kita coba selesaikan bersama ya. Soal yang pertama. Di dalam bus, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10. Ingat, potongannya dibagi menjadi 10 dengan sama besar. Otomatis sudah kita bisa tentukan bahwa penyebutnya adalah 10. Ya. Selanjutnya, Lani makan 3 potong kue. Mama makan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Lani? Setelah kita menentukan penyebutnya, kita disuruh menghitung. Yang Lani makan berapa bagian? Karena Lani membakar 3 potong dari 10 potong, maka ini yang dimakan Lani. Sekarang kita tentukan yang dimakan Mama. Mama makan 2 potong dari 10 bagian. Berarti bagiannya Mama adalah 2/10. Nah, kita jumlahkan saat sekarang. 3 ditambah 2, maka hasilnya adalah 5. Penyebutnya apakah ditambahkan 10 dan 10? Ingat, ini ya. Dalam penjumlahan pecahan, cukup menjumlahkan pembilangnya saja tanpa menjumlahkan penyebutnya. Jadi, penyebutnya tetap 10. Oke? Bisa, anak-anak? Coba kita melanjutkan soal yang Lani membawa bekal buah apel. Satu buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Ingat, satu apel dipotong menjadi 8. Nah, kita tentukan penyebutnya, berarti penyebutnya adalah 8. Ya, ingat, penyebutnya adalah 8, karena dipotongnya menjadi 8. Lani makan 4 bagian. Papa makan 2 bagian. Berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa? Itu artinya kita tentukan bagian yang dimakan Lani dan Papa. Lani memakan 4 dari 8 bagian, berarti 4/8
8. Oke. Sedangkan Papa memakan 2 bagian. 2/8. Berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa? Karena disuruh yang ditanya adalah Lani dan Papa, maka kita jumlah. Nah, temu? Seperti tadi, 4 ditambah 2, 6. Apakah penyebutnya juga ditambah? Tidak ya, ingat, penyebut tidak ditambah. Jadi, tetap hasilnya adalah 6/8. Nanti bisa kalian coba di rumah ya, anak-anak. Nah, saat ke rumahnya Lani berbincang-bincang dengan Opa. Nah, Opanya bercerita seperti ini. Kalian bisa menirukan cara membacanya Bujana. Ingat, cara yang membaca yang tepat adalah dengan intonasi yang benar. Lihat titik komanya. Ketika titik, jangan lupa berhenti. Dan koma berhenti sejenak. Cerita Opa. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opa diajak berlibur oleh Mama dan Papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah, matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Nah, jadi cuaca mempengaruhi lancarnya kendaraan ya, seperti tadi ketika banjir, mobil berjalan pelan, begitu juga dengan pesawat. Pesawat mengalami sedikit goncangan ya. Nah, setelah kita membaca tadi, ada teka-teki yang harus kalian kerjakan. Temukan kata-kata pada teka-teki di bawah ini, seperti yang contoh pertama pesawat. Di sini sudah dicetak dengan warna pesawat. Kalau kalian bisa dengan cara dilingkari, ya nak. Kalian mencari kata-kata udara, pramugari, guncangan, hujan, cerah. Bisa kalian kerjakan nanti di paketnya. Seperti contoh, guncangan di sini. Oke, guncangan, oh ya, kita cari. Guncangan, oke, betul. Kalian lingkari seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ternyata di rumah Opa itu banyak sekali lukisan-lukisan. Nah, kita dapat mempelajari dari lukisan yang ada di rumahnya Opa. Dekoratif khas Sulawesi, ya, pola dekoratif khas Sulawesi. Jadi di sini ada 4 contoh gambar dekoratif khas Sulawesi. Yang pertama ada motif pak kadang pau, yang kedua motif nelimbongan, yang ketiga motif pak tedong, dan yang terakhir adalah motif pak sulan sang buah. Dapat kalian cermati gambar-gambar tersebut ya. Gambar tersebut banyak ditemukan pada rumah suku adat Toraja. Jadi di tiap dinding-dindingnya itu ada ukiran-ukiran seperti itu, nak. Kalau tidak ya ada lukisan yang berbentuk gambar motif seperti itu tadi. Saat kita cermati, setiap motif-motif yang ada di gambar tadi itu akan terlihat pola garis pada suatu bidang. Jadi akan ada terlihat garis lurus atau vertikal. Diingat-ingat kalau lurus atau kalian kenal dengan garis berdiri itu nama lainnya adalah garis vertikal ya, diingat-ingat. Sedangkan garis seperti ini disebut garis horizontal. Kalau dulu di kelas 1 atau di TK kalian mendengar garis berdiri, garis tidur. Nah, sekarang karena sudah kelas 3, diingat-ingat garis vertikal dan garis horizontal. Ini garis miring, ada garis melengkung, garis bergelombang.
seperti gambar yang di samping. Jadi, terlihat ada garis vertikal, ada garis horizontal, ada garis miring, ya, ada garis yang melengkung. Jadi, bermacam-macam garis yang lainnya. Oke? Nah, gambar dekoratif itu apa sih, Bu Jana? Nah, gambar dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif adalah berupa gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata, tidak ada kesan ruang jarak jauh dekat atau gelap terang, tidak terlalu ditonjolkan. Untuk memperoleh objek gambar dekoratif perlu dilakukan deformasi atau pensterilan alami. Bentuk-bentuk objek di alam disederhanakan dan digayakan tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Misalnya, bunga, hewan, dan tumbuhan yang digayakan. Kesan tentang bunga, hewan, tumbuhan harus masih ada pada motif itu. Masih banyak motif-motif hias lainnya. Oke, kita lanjut. Berikut ini beberapa contoh motif bercorak tumbuhan. Jadi, proses pembuatan ini sebelumnya dimulai dari garis vertikal, horizontal, ya, garis miring dan sebagainya. Terbentuklah ini gambar bunga, ya. Di sini ada gambar buah juga, ini ada daun. Kita lanjutkan. Motif-motif hias tersebut banyak dijumpai pada kain batik, kain songket, kain tenun, relief candi, dan ukiran wayang. Dalam menggambar dekoratif, bentuk-bentuk yang telah disteril ditempatkan pada bidang yang akan dihias agar menjadi lebih indah. Keindahan gambar dekoratif terletak pada komposisi warna, garis, dan bentuk motifnya. Ingat ya, nanti ada warna. Bidang-bidang yang dihias dapat berbentuk lingkaran, segitiga, persegi, atau segi lima. Atau kalian bisa mengambil contoh yang ada di internet. Nah, bukti tugas hari ini adalah menyetorkan foto gambar dekoratif. Jadi yang dikumpulkan adalah kalian gambar dekoratifnya difoto lalu dikirimkan ke WA Japri Bujana. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar. Semoga kalian tetap sehat di rumah, ya. Bujana akhiri. Bujana minta maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.